Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di MNC News Now. Tim kuasa hukum istri Irjen Pol Verdi Sambo menyatakan kondisi PC masih trauma berat. Saat berkomunikasi dengan PC, tim kuasa hukum harus didampingi psikolog yang telah ditunjuk. Hal itu dituturkan oleh Arman Hanis, Ketua Tim Kuasa Hukum Istri Kadif Propam Nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo Kamis siang. Kondisi PC hingga saat ini masih terguncang dan mengalami trauma berat. Bahkan tim kuasa hukum ketika berkomunikasi harus didampingi dengan psikolog klinis yang telah ditunjuk oleh Polda Metro Jaya. Sementara tim kuasa hukum membantah jika kondisi PC mengalami memar dan luka-luka. Kondisi fisik istri Irjen Verdi Sambo dalam kondisi baik. Tadi pagi saya juga masih mendapatkan informasi psikolog klinis yang menangani Ibu PC masih datang dan melihat keadaan Ibu PC. Ibu PC selama saya lihat setiap hari saya bertemu, Ibu PC masih dalam keadaan terguncang. Sementara terkait pertemuan PC dengan LPSK telah disetujui upaya asesmen dapat dilakukan di rumah. Namun jadwal tersebut belum dapat ditentukan lantaran menunggu kondisi psikologi dari PC membaik. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J memasuki babak baru. Yang terbaru, Polri memutasi belasan orang pejabat tinggi kepolisian termasuk diantaranya Irjen Pol Verdi Sambo. Bagaimana keluarga korban Brigadir J menanggapi langkah ini? Kami sudah tersambung dengan Kamelia selaku anggota tim kuasa hukum Brigadir J. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Kamelia. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Fani. Iya. Nah, Mbak Kamelia mungkin sudah mendengar seperti apa keputusan dari Polri termasuk terkait dengan mutasi beberapa pejabat atau pejabat tinggi kepolisian termasuk Irjen Pol Verdi Sambo. Apa tanggapan keluarga almarhum khususnya Mbak Kamelia melihat langkah terbaru kepolisian ini di tengah masifnya desakan mencopot Irjen Pol Verdi Sambo, tapi saat ini alih-alih dicopot, beliau dimutasi. Saat ini saya mewakili dari tim kuasa hukum Baradae, Mbak Fani. Baradae, ya. Ya, jadi tentunya kami sangat fokus dengan proses yang sudah berlangsung sampai dengan saat ini, di mana klien kami sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya kami lebih fokus lagi kepada proses yang akan berlangsung selanjutnya sampai dengan nanti terungkapnya fakta-fakta di persidangan nanti. Seperti itu, Mbak Fani. Baik, jadi untuk Baradae sendiri atau yang bersangkutan dari klien Anda, Mbak Kamelia, apakah katakanlah beliau juga kan meminta perlindungan kepada LPSK terkait dengan adanya ancaman atau dugaan terjadinya ancaman atau dugaan terjadinya sebuah desakan untuk status beliau sendiri seperti itu. Dengan adanya langkah terbaru dari Polri ini, apakah beliau puas klien tersebut atau klien Bu Kamelia sendiri atau ada langkah hukum selanjutnya? Baik, Mbak Fani, kami selaku pemohon, klien kami ini pemohon untuk mengajukan perlindungan di lembaga LPSK, tentunya bagaimana nanti keputusannya itu menjadi wewenang dari institusi LPSK itu sendiri. Tentunya kami berharap bahwa klien kami mendapatkan perlindungan dari LPSK, begitu Mbak Fani. Baik, sempat ada koordinasi atau komunikasi dengan pihak kepolisian, Mbak Kamelia, soal ini? Sampai dengan saat ini kami masih memantau dan seperti yang kita ketahui semalam itu sekitar pukul 12:30 malam klien kami sudah dibawa atau sudah dilakukan penahanan di rutan Bareskrim. Sampai saat ini hanya itu yang kami ketahui. Baik, kondisinya bagaimana Mbak? Kondisinya alhamdulillah klien kami dalam kondisi baik. Dan semalam juga diantar oleh kami dari tim kuasa hukum sampai dengan proses penahanannya berjalan dengan sesuai dengan prosedurnya dan klien kami dibawa ke rutan Bareskrim. Kalau menurut Mbak Kamelia sendiri dengan adanya mutasi atau langkah-langkah terbaru dari kepolisian ini, apakah akan mengubah dinamika seputar pengusutan kasus ini? Sebab warganet kalau misalnya lihat di media sosial mengatakan ini ditakutkan akan memperlambat proses pengusutan.
Oke, dari kami tentunya kami, fokus kepada klien kami saja, Mhm. fokus kepada, apa yang dituduhkan ke klien kami saja, mengenai hal-hal lain itu tentunya sudah menjadi tupoksi atau wewenang dari lembaga, institusi yang lainnya, seperti itu, Mbak. Jadi kami fokus saja kepada apa yang ada di, hadapkan pada klien kami. Mhm. Tapi kalau misalnya kita bisa mengkomparasi ya, Mbak Kamelia, tim kuasa hukum dari Brigadir J sempat mengatakan kepada kami kalau mereka sulit mendapatkan alat-alat bukti atau barang-barang bukti yang bisa memperlancar proses pengusutan. Kalau Mhm. dari tim kuasa hukum Baradae seperti apa? Apakah ada kesulitan atau ketika sama-sama mengumpulkan atau mengetahui alat bukti yang ada di lapangan, di lokasi kejadian, apakah memang sesulit itu? Iya, tentunya kami mendapatkan, beberapa proses dan kami mendapatkan, bukti atau keterangan itu dari klien kami, sendiri, yaitu dari Baradae. Sementara itu kami juga mencoba untuk berkoordinasi dan melakukan pengumpulan bukti dari, yang lainnya juga dan, saat ini tim kami sedang bekerja untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut, Mbak Fani. Jadi, agar nanti pada saatnya nanti akan terungkap di persidangan dengan Mhm. Nah, mhm. yang juga bikin warga penasaran, warganet dan kami Ya. juga sebagai awak media, tanggapan dari kuasa hukum ketika pasal yang dikenakan atau pasal pidana yang dikenakan atas klien Anda, Mbak Kamelia, pasal 338, Jungto 55 dan 56 KUHP yang mengatakan bahwa Baradae atau insinuasi mengatakan Baradae bukan pelaku utama atau satu-satunya dalam kasus ini, jadi ada kemungkinan ada pelaku lain yang turut serta dalam melakukan tindakan tersebut. Apa tanggapan kuasa hukum? Oke, mengenai penetapan pasal 338, Junto 55 dan 56 ini kan merupakan wewenang dan merupakan hasil dari prosedur tim penyidik kemarin, sehingga mereka menetapkan, Baradae atau klien kami sebagai tersangka, Mbak Fani. Tapi, mengenai bagaimana nanti, penetapannya itu sendiri kami akan serahkan pada prosedur yang, berlaku nanti di persidangan nanti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap. Namun dari apa yang kami ketahui, apa yang kami diskusikan dengan klien kami, yang kami pahami saat ini, klien kami ini melakukan pembelaan diri pada Mhm. saat kejadian, di mana klien kami yang terlebih dahulu Mmm. ditembak oleh Brigadir J sehingga dia dengan apa namanya melakukan pembelaan diri tersebut. Seperti itu, Mbak Fani. Oke, jadi ada pasal yang dikenakan sedikit berbeda ya dari yang diceritakan atau katakanlah yang menjadi kesaksian gitu, keterangan dari klien Mbak Kamelia. Satu lagi Mbak Kamelia terkait dengan, posisi atau apa ya, katakanlah status dari, Baradae dalam tim atau lingkaran, Irjen Pol Verdisambo tersebut. Mungkin bisa diluruskan apakah Baradae ini merupakan sniper atau, vertical rescue, tim vertical rescue mungkin bisa dielaborasi Mbak Kamelia? Iya, seperti berita yang, beredar Mbak Fani dan beberapa kali kami juga sudah mencoba untuk melakukan klarifikasi bahwa Baradae ini kan, posisinya adalah, supir dari Bapak Ferdisambo dan keluarga, seperti itu. Selain itu, beliau juga merupakan anggota Brimob yang sudah menjadi anggota Brimob sekitar 3 tahun yang lalu, kayak gitu Mbak Fani. Mhm. Mhm. Untuk kemampuannya sendiri, Mhm. ketika ini ada, apa ya, kesaksian atau Mhm. katakanlah informasi yang beredar gitu dari pemeriksaan bahwa tembakannya berjumlah 12 tembakan, kemudian 5 yang kena. Ini kalau misalnya dari kacamata Mbak Kamelia sendiri melihat bagaimana rekam jejak atau katakanlah kemampuan dari klien Mbak Kamelia, apakah ini mungkin? Ya, mungkin atau tidaknya itu nantinya pasti akan kita temukan dalam fakta persidangan yang akan terungkap nanti di persidangan, Mhm. pastinya. Tapi yang jelas Mbak Fani, klien kami ini adalah anggota Brimob dan, beliau sudah menjadi anggota Brimob sejak 3 tahun yang lalu. Dan sepemahaman saya Mbak Fani, yang Mhm. namanya anggota Brimob itu mendapatkan pelatihan untuk menembak, itu setidak-tidaknya dalam 1 bulan, itu dia mendapatkan harus mengikuti pelatihan sebanyak 2 kali. Bayangin saja selama 3 tahun, berarti dia sudah berapa puluh kali mendapatkan pelatihan seperti itu, Mbak. Mhm. Posisi atau hubungan antara, klien Mbak Kamelia dengan Irjen Pol Verdisambo dan juga, Brigadir J ini seperti apa dari kesaksian atau dari keterangannya selama ini? Posisinya dia, sesuai dengan tupoksi tugasnya, dia menjadi ajudan, menjadi salah satu tim dari ke-7 ajudan yang ada di, keluarga Bapak Sambo. Jadi, posisinya juga sama seperti yang lain.
hubungannya atau katakanlah selama ini hubungan dengan Brigadir J sendiri seperti apa? Apakah sering berinteraksi? Ya, kalau dari keterangan yang kami dapatkan dari klien kami, hubungan klien kami dengan Brigadir J dan juga dengan ajudan-ajudan yang lainnya sama, Mbak. Tidak ada perbedaan, sama-sama rekan kerja di lokasi, menjadi ajudan dari Pak Sambo sendiri. Mhm. Nah, Brigadir J sendiri mengatakan bahwa ia sering mendapat katakanlah ancaman atau tekanan gitu. Apakah klien Mbak Camelia mengetahui terkait dengan tekanan tersebut atau ancaman tersebut? Atau mungkin bisa ada motif seperti itu yang membuat peristiwa malam hari itu terjadi? Untuk mengenai itu tidak ada, namun nanti kita akan lihat saja, Mbak, nanti di persidangannya seperti apa. Mhm, Gitu. mhm. Karena saya tidak mau mendahului dengan apa yang sudah disampaikan oleh klien kami dalam BAP. Jadi lebih baik kita nanti lihat saja hasilnya nanti di persidangannya seperti apa. Mhm. Kalau dari keluarga Baradae sendiri seperti apa? Mungkin ada bentuk komunikasi dengan tim kuasa hukum seperti permintaan atau katakanlah concern tersendiri terkait dengan pengusutan kasus ini, Mbak Camelia? Pasti, Mbak. Jadi kami sendiri dari pihak keluarga juga tentunya sangat berkeinginan atau menghimbau kepada publik agar bisa melakukan atau tidak, maksud saya adalah untuk tidak melakukan trial by media sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, Mbak Fani. Karena hal ini sangat penting. Kita sebagai negara hukum tentunya sangat mengedepankan proses hukum yang berlangsung ini. Kita percaya bahwa setiap instansi pastinya melakukan proses ini sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti Setuju. itu. Terakhir kalau begitu dari Baradae klien Mbak Camelia ada permintaan atau katakanlah harapan tersendiri untuk akhir dari kasus ini? Harapannya pastinya dia juga menginginkan agar proses ini dapat berlangsung sedemikian terangnya, agar publik juga bisa mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi dan yang benar-benar sesuai dengan fakta yang ada, tanpa digiringi oleh opini-opini publik yang sudah semakin kesana sini, seperti itu, Mbak. Ya. Yang sekarang ada apakah sesuai dengan fakta yang di lapangan? Karena terlalu banyak simpang siurnya ya, Mbak Fani ya. Jadi kita juga sangat kecewa juga atau sangat menyayangkan lah dengan apa yang sudah ada di publik saat ini gitu. Baik, kami dari awak media ya berharapnya agar Mbak Camelia sebagai tim kuasa hukum juga sama-sama bisa membuka fakta tersebut kepada publik. Publik juga jangan sampai disetir oleh kabar yang simpang siur, bola-bola panas yang beredar. Ya kita harapkan agar titik terang atau dari kasus ini bisa terbuka, semua pengusutan dari kasus ini atau jalannya pengusutan kasus ini berjalan lancar. Mbak Camelia ya, terima kasih sekali atas waktunya bersama kami di MNC News Now sore hari ini. Salam sehat selalu Mbak Camelia, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, MNC News Now akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.